Beshem Allah Marahamim Tehila Leher Nurabu Haolamim Haramim Melek Yom Hadin Elekha Adonai Ekhora WL Adonai et Hanam Neheni be ora misal Alehet Bederuhu Bilerahet ito Lahalak BSH Nishawi lah saha. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepadamu Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, silakan duduk. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk kurang lebih 1 jam ke depan untuk beribadah. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu datang di hadirat pada saat ini Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami datang di bawah kaki Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang Kau jadikan di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian. Katakan Kau yang terindah. Yang terindah di dalam hidup ini, karena Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu
tangan kita, saudara, katakan ku sembah Kau Allahku, ya Allahku. Silakan nyanyikan pujian ini dengan penuh hikmat. Kami mengucapkan syukur kami di bawah kaki-Mu Bapa. Namamu
kasih Tuhan, Kau yang berlengkap, kudus-kuduslah Tuhan. Kau Allah kami yang indah, Kau Allah kami yang manis. Amin. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kami mau mencintai Engkau selamanya. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, cinta katakan buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya. Farida minta tolong dilayani. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Tuhan berikan buat kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Baik kami yang beribadah on-site maupun online Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya kami selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ini saatnya kami mau memberi Tuhan. Kami tahu kami mau menabur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini yang terbaik buat Tuhan, dan berkati gereja yang mengelolanya ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Persembahan bisa dimasukkan kotak yang ada di belakang setelah selesai ibadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semuanya. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan biarlah setiap kami melakukan apa yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami anak-anak-Mu sadar bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang tersembunyi bagi Tuhan. Amin. Ketika kami menyampaikan kepada Tuhan lewat puji-pujian bahwa kami mengasihi Tuhan, Engkau tahu apakah kami mengasihi Engkau atau tidak. Amin. Karena itu kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu sajalah yang dapat menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami dalam hidup ini, agar supaya kami sungguh-sungguh dapat mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan menyertai kami yang ada di gereja, baik kami yang mengikuti secara online, dengan kasih dan kuat kuasa Tuhan, supaya baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, kami sama-sama diberkati. Karena itu kami buka hati kami, pikiran kami, bahkan segenap hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami berbicara kepada kami sekalian, dan kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara-saudara yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing atau di mana tempat yang mengikuti ibadah ini secara online. Pertama-tama saya bersyukur, ini sudah hampir 1 abad ya saya nggak ketemu dengan jemaat ini. Ya. Dan memang kita tidak bisa memaksa diri, karena maaf, saudara suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, COVID itu memisahkan kita. Tapi hari ini ketika saudara dan saya bisa berjumpa di rumah Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Maaf, saya punya banyak kerabat yang mendahului saya. Meskipun kita tahu sama-sama bahwa kematian itu ada di tangan Tuhan, tapi tidak urung musim COVID yang berlalu itu banyak merenggut juga jiwa-jiwa ini. Bukan cuma biasa, para hamba Tuhan juga banyak yang meninggal. Nah, hari ini ketika saudara dan saya masih ada, itu karena kemurahan Tuhan. Dan kita ada bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita ada untuk Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan sebuah tema yang saya berikan, mengasihi dengan hati. Orang Kristen itu identik dengan mengasihi. Kalau saudara bicara mengasihi, itu pasti orang Kristen. Kalau bicara soal orang Kristen, itu pasti mengasihi. Oleh karena itu, di mana-mana kalau bicara soal kekristenan itu bicara soal mengasihi. Gak bisa berpisah tuh. Dia menjadi satu. Orang Kristen dan mengasihi itu menjadi satu. Kecuali orang-orang Kristen. Ya, di sini ada orang-orang Kristen? Ada? Ada nggak? Ini semua nggak ada ya? Artinya orang-orang Kristen itu dia seperti patung aja tuh, seperti orang-orang sawah. Kalau digoyang, kalau digoyang, kita tidak begitu, saudara. Kita adalah orang Kristen yang diselamatkan oleh Kristus Tuhan dan harus hidup di dalam mengasihi. Amin. Nah, saudara pasti tahu lah soal mengasihi. Saya mau tanya saudara ya, mengasihi itu gampang atau sulit? Halo, jemaat? Ya? Ada yang gampang, ada yang sulit, gimana nih? Saya tanya sekali lagi, jawab aja saudara. Kita kan di rumah Tuhan, kita bisa berdialog gitu. Mengasihi itu gampang atau sulit, jemaat? Sulit. Amin. Kalau begitu mari kita pulang, kita nggak usah mengasihi, karena kita adalah orang-orangan Kristen. Memang saudara-saudara, kalau kita bicara soal mengasihi, betul, kita juga tidak selalu mengatakan, oh gampang. Karena mengasihi gampang itu hanya dari mulut.
spontan itu loh. Kita menyanyi bukan sama-sama, itu kan spontan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, itu spontan. Tanpa pikir tuh, karena terbiasa menyanyi itu. Lalu kemudian saudara, mengasihi juga dengan pikiran. Ada pertimbangan-pertimbangan. Saya harus mengasihi Tuhan karena Dia memberkati saya, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi saya. Tapi itu pun terbatas, saudara. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan, mengasihi dengan hati. Coba kita sebut sama-sama, mengasihi dengan hati. 3, 4. Mengasihi dengan hati. Baik. Sebelumnya saya mau nyanyi dulu ya. Jadi saya sudah sepakat, ini pemain keyboard yang luar biasa. Dia nggak tanya saya, dia tanya mantu saya. Iya. Mungkin dia lebih akrab dengan mantu saya. Karena memang umur ya. Enggak juga. Oke. Ada lagu saudara, lagu iramanya lagu Batak. Tapi saya tidak nyanyikan kata-kata Bataknya. Sudah dengar ya? Di tepi pantai danau berdiam, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan, Engkau tahu ku cinta Kau. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan, Engkau tahu ku cinta Kau. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihiku? Saudara tahu, Simon tidak bisa menyanyi lagi. Karena pertanyaan itu 3 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang di rumah, tidak mudah, memang betul. Mengasihi Tuhan itu sulit, saudara. Maka pada pertanyaan yang ketiga, saudara-saudara, Petrus menjawab, ya Tuhan, segala sesuatu ada dalam pengetahuanmu. Wow, Tuhan kita itu hebat. Dia bukan saja hebat karena Dia memberikan berkat kepada saudara dan saya. Dia bukan hanya hebat karena Dia menyelamatkan saudara dan saya. Saudara tahu, Dia hebat karena Dia tahu isi hatimu. Amin. Dia nggak main-main, saudara. Pertanyaan pertama itu saya dramatisir itu dengan lagu. Bahwa Yesus menyanyi dengan irama surgawi. Kita menjawab dengan irama duniawi. Spontan. Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Iramanya beda. Notasinya beda. Oh, Yesus menyanyi lagi tuh. Iramanya masih sama. Petrus juga menjawab. Mungkin lagi berpikir, kenapa Tuhan tanya lagi? Tapi dia mencoba untuk menyanyi dengan irama yang tadi dia nyanyikan itu. Tuhan tidak berhenti, saudara. Tuhan menyanyi lagi. Dan pada kali yang ketiga, Petrus tidak bisa menyanyi lagi. Mari kita baca, saudara. Yohanes pasal 21, terima kasih.
Kamu duduk di sini atau di sana, nggak apa-apa, di sini temenin saya ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Mari saudara-saudara, saya rindu kita membaca bersama-sama. Saya ayat 15, saudara-saudara membaca ayat 16, kita membaca silih berganti. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 silakan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18 silakan. Ayat 19 sama-sama 3, 4. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudara, kalau ini mau dijadikan drama, pentasan drama, ini menyedihkan. Karena Yesus bertanya kepada murid yang selama ini mengikuti dia. Dan ingat baik-baik saudara, Petrus adalah salah satu murid yang menurut saya sangat agresif. Sudah tahu agresif? Banyak orang Kristen sekarang agresif, tapi tanpa pertimbangan akal sehat. Cepat sekali dia memberikan tanggapan. Tapi ketika melakukan, dia tidak dapat melakukan. Dan herannya saudara, di tepi pantai itu ada murid-murid yang lain. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, sementara ada murid yang lain di situ. Ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedius, dan lain-lain sebagainya. Saya merenung, kenapa sih Tuhan? Kenapa tidak tanya kepada Nathanael? Kenapa Tuhan Yesus tidak bertanya kepada jemaat gereja lain? Tapi Tuhan Yesus bertanya kepada jemaat Eong di tempat ini. Pernah saudara berpikir secara pribadi? Itu karena sering kita nyanyikan lagu yang tadi itu loh. Aku mengasihi Engkau Yesus. Lalu Tuhan tanya, betul apa enggak itu? Halo? Saudara, ini penting. Sekali lagi, kekristenan tanpa kasih kepada Tuhan tidak memiliki nilai apa-apa. Petrus adalah seorang murid yang sudah saya katakan tadi sangat agresif dalam segala hal, tapi dia juga yang mengajak murid-murid yang lain pergi menjalankan. Saudara perhatikan baik-baik ya, apa yang disampaikan firman Tuhan di dalam ayat 3 pasal 21. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Dia lupa. Dia tidak ingat bahwa ketika Tuhan memanggil dia bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Tuhan bilang, aku akan
akan menjadikan kamu penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Alkitab mencatat Tuhan disalibkan, menyerahkan dirinya, dia mati, dikuburkan. Petrus lupa akan panggilannya. Maha bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, amat sering kita lupa akan panggilan kita sebagai orang percaya ketika kita dalam persoalan. Dan ini mesti menjadi koreksi bagi kita ya. Maka Petrus mengajak murid-murid yang lain untuk pergi kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Ingat baik-baik saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya dipanggil untuk percaya pada Yesus, kita diubahkan menjadi hidup yang baru. Tapi tidak sedikit orang kembali kepada kehidupan yang lama. Dan ini harus kita renungkan baik-baik. Petrus kembali kepada profesi yang lama. Ketika Tuhan bertemu dengan dia di tepi pantai itu, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saya jadi Tuhan, maaf. Petrus bilang, iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Saya akan melanjutkan itu dan berkata begini, kalau lu sayang gua, kenapa lu ada di sini? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau dan saya mengasihi Yesus, kenapa kita masih hidup dalam kehidupan yang lama? Kenapa kita masih suka berkelahi sih? Kenapa kita selalu harus saling membenci? Ini penting. Oleh sebab itu kita bersyukur kita dituntun oleh firman Allah. Sebab baik kita ada di sini maupun sesuatu yang ada di rumah, kita belajar dari Tuhan sendiri. Kita nggak punya guru siapa-siapa sih. Teman-teman saya bangga mereka sekolah tinggi-tinggi, tapi saya katakan kepada mereka, dosen kamu itu manusia. Tapi kita, dosen kita adalah Yesus. Amin. Saudara nggak usah punya titel gelar yang hebat-hebat, tapi saudara adalah alumni dari sekolahnya Yesus. Amin. Jadi kalau Yesus yang mengajar saudara dan saya, kita menjadi lebih hikmat, lebih menjadi bijaksana untuk melihat bagaimana kita menata hidup ini dengan mengasihi Tuhan. Saudara perhatikan, seperti sudah saya katakan tadi, kalau saya mendramatisir pertanyaan ini, Tuhan Yesus menyanyi dengan irama surgawi, Petrus menjawab dengan irama dunia 2 kali. Tapi ketika pertanyaan itu sampai kali yang ketiga, Petrus menjadi sedih. Mungkin juga angka 3 ini angka trauma ya bagi Petrus. Karena dia bilang sama Tuhan, sekalipun semua ini meninggalkan engkau, aku tidak. Tapi Tuhan bilang begini, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Angka 3 ini mungkin angka juga menjadi trauma bagi Petrus. Maka dia ingat, dia menangis. Dan jawaban Petrus ini harus juga menjadi jawaban saudara dan saya. Saudara perhatikan baik-baik. Ya Tuhan, kata Petrus, engkau tahu segala sesuatu. Kata-kata engkau tahu segala sesuatu ini membawa kita untuk berpikir bahwa Tuhan kita itu memang hebat, saudara. Dia tahu ketika saudara dan saya ada di sini. Dia tahu ketika saya sedang berkhotbah, pikiran saya kemana. Dia tahu, saudara. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Dunia bisa. Ya, kita sedang berada di dunia penuh dengan manipulasi, saudara. Wah, berita-berita yang sangat menyedihkan. Tuhan kita tidak bisa dimanipulasi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, perkataan Petrus ini menjadi juga, harusnya menjadi perkataan saudara dan saya ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Anda katakan bahwa Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dalam kalimat ini, saudara-saudara, saya merenungkan, ini adalah sebuah penyerahan hati diserahkan kepada Tuhan. Bukan sekedar akal budi, bukan sekedar mulut,
dibawa ke almarhum Bob Tutupolo itu kan, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir. Memang saudara itu yang kita lakukan tiap-tiap hari dalam hidup kita ini. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengaku dengan mulut, tapi hati kita berlain. Dan jawaban Petrus ini membuat saudara dan saya merenungkan bahwa memang betul perlu ada penyerahan secara total kepada Dia. Bukan sekedar kita melakukan ritual-ritual agama, saudara. Kemarin seorang anak muda telepon saya, "Om, tolong doakan saya ini. Saya ini sedang ketakutan, Om. Ketakutan enggak beralasan, ketakutan diintimidasi orang, ketakutan masa depan, ketakutan tentang kesehatan dan lain sebagainya. Padahal saya sudah berdoa, sudah membaca Alkitab." Saya bilang sama dia, "Maaf nak, berdoa dan baca Alkitab itu adalah aktivitas semata-mata. Itu bukan untuk menolak segala intimidasi ketakutan itu. Orang Kristen bukan sekedar berdoa dan membaca Alkitab, tapi orang Kristen melekat dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, tapi ketakutan itu tidak kunjung hilang, Om." Saya bilang sama dia, "Kau baca Alkitab sampai selesai 7 kali sekalipun, kalau kau tidak melekat dengan Tuhan, ketakutan itu tetap ada pada kamu." Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam penyerahan ini saya belajar untuk menemukan bahwa membangun relasi dengan Tuhan itu dimulai dari penyerahan diri, bukan dari mulut, saudara. Mulut mengungkapkan, dari hati ini kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan konsekuensinya ada beberapa hal, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan bilang begini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, sekali lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Maaf, Bapak Ibu dan saudara-saudara di gereja maupun yang ada di rumah, ketika kita berbicara mengenai gembalakan domba-domba, itu berarti bahwa para gembala itu tidak berada di gedung mewah, tidak berada di hotel itu. Alkitab mencatat para gembala itu tidur bersama dengan kawanan domba di padang. Halo? Saudara pernah membaca Alkitab mencatat pada malam hari para gembala tidur di hotel, domba-dombanya di padang. Ada begitu? Di mana ada domba, di situ ada gembala. Artinya ketika kita menemukan Tuhan berkata kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku," artinya mari saudara kita bersama Simon Petrus ini mengakui bahwa kita harus meninggalkan seluruh kenyamanan demi mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Meninggalkan kenyamanan untuk mengasihi Tuhan, saudara. Ini ngomongnya gampang, saudara. Melakukannya susah banget. Siapa sih yang mau hidup tidak nyaman? Halo? Kita semua mau nyaman, saudara. Tapi ketika Tuhan berkata kepada Simon Petrus, sudah kita renungkan bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu harus menggembalakan domba-dombaku. Artinya tidur dengan para domba di padang. Yang pertama, saudara, meninggalkan kenyamanan. Dan yang kedua, saudara, berjaga-jaga senantiasa, jangan lengah. Saya akhir-akhir ini mengirim pesan pendek, dan menutup pesan pendek itu saya berkata begini, selamat beraktivitas, berjaga-jagalah dalam imanmu, kedatangan Tuhan sudah dekat.
tahun Tuhan sudah dekat. Nah, saya bilang lihat aja tanda-tandanya. Saya tidak mengatakan bulan ini, tanggal begini, tahun begini. Tidak. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu butuh berjaga-jaga dalam iman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, jangan lengah. Iblis sedang bekerja dengan luar biasa untuk menarik banyak orang meninggalkan imannya kepada Kristus. Jangan lengah, anak-anak muda. Saudara boleh lihat, saya ini beruntung ya, hidup di zaman media terbuka ini. Saya kalau membuka YouTube, saya lihat menyedihkan, saudara. Banyak orang yang dulunya melayani Tuhan itu, maaf saya pakai bahasa saya saja ya, tampias. Dulu melayani Tuhan yang hebat, sekarang malah melecehkan Tuhan. Itu tandanya apa ya? Tuhan sudah dekat. Menjelang kedatangan Tuhan, ada banyak orang murtad itu. Maaf. Ini kenyataan yang harusnya membuka mata rohani dan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga. Orang yang mengasihi Tuhan dengan hati itu senantiasa berjaga-jaga dalam iman. Sebab kalau harinya tiba, saudara dan saya akan tetap di dalam iman kepada Kristus. Itulah kasih. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, melalui apa yang kita baca pada kesempatan hari ini, saudara, kita belajar banyak hal. Cerita ini dimulai dengan Petrus pergi dengan teman-teman untuk mencari nafkah. Dan mereka tidak memperoleh apa-apa hari itu. Pengalaman, kepandaian, kehebatan di laut mereka miliki. Tapi mereka tidak memperoleh apa-apa, saudara. Khotbah ini banyak kali sudah disampaikan oleh para pendeta. Tapi saya mau ingatkan saudara ya, kehebatanmu, kemampuanmu tidak akan membuat engkau bertahan dalam hidup ini tanpa Yesus. Orang-orang hebat pergi melaut menangkap ikan dan sepanjang malam mereka tidak dapat ikan itu. Kenapa? Melawan Tuhan. Halo? Tuhan bilang pergi menjala manusia, dia pergi menjala ikan. Halo? Halo jemaat? Ya kan? Halo? Masih dengar saya? Tuhan bilang jemaat Eon pergi menjala manusia, tapi jemaat pergi menjala ikan. Saudara masih ingat ayat itu? Matius 6 ayat 33 bunyinya apa? Hafal itu. Tapi mari jujur, ya saudara cari yang mana? Halo? Jujurlah. Depan Tuhan kan kita nggak bisa nggak jujur. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya termasuk apa saudara? Makan, pakai, minum dan lain sebagainya kan. Tapi mari kita jujur, yang kita cari yang mana? Idealnya memang cari kerajaan Allah. Tapi pada kenyataannya saudara dan saya, kita mencari yang ditambahkan. Maaf ya, saya pakai bahasa agak kasar nih, konyol banget itu. Tuhan bilang sama murid-murid, saya menjadikan engkau penjala manusia. Dia kembali lagi kepada profesi yang lama, menjala ikan, dan mereka tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Sudah tahu, mereka tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Orang Kristen yang melekat dengan Yesus itu, ketika dia tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, dia tidak akan memperoleh apa-apapun dalam hidup ini. Sudah catat baik-baik. Sepanjang malam mereka bekerja. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan tanya, adakah padamu ikan? Mereka bilang, enggak ada Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tuhan perintahkan mereka untuk membuang jala lagi, dan mereka memperoleh banyak ikan dengan Tuhan. Gak usah takut.
Sekali lagi ya, dengan Tuhan gak usah takut. Ada banyak orang telepon saya bilang begini, Pak, ini keadaan lagi sulit. Kami gak punya apa-apa, Pak. Hampir tiap hari hanya makan bubur, makan super mie. Nah itu punya. Iya, Pak. Tapi orang lain kan makan puyung hai, Pak. Makan capcay, Pak. Makan beef stick, Pak. Nah, kamu punya bubur sama super mie. Bubur sama super mie nggak ada gizinya, Pak. Yang bilang siapa? Makan bubur dan super mie kalau bersama-sama dengan Yesus, maaf saya jamin. Ya, saya jamin, Alkitab menjamin engkau hidup. Engkau makan puyung hai, makan hai, engkau nggak sama Yesus, mati, saudara. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu ada di gereja dan saudara di rumah ya. Jangan bersungut. Yesus itu segala-galanya, bukan karena dia memberikan kau roti yang banyak. Dia hanya memberikan kau sesendok bubur aja, kau hidup pasti. Ya maaf saudara, saya berkhotbah bukan karena apa yang saya dengar dari orang lain. Saya alami itu. Oleh karena itu saudara, dengar-dengarlah sama Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan hati itu dengar-dengaran. Firman Tuhan disampaikan, engkau dengar, tapi belum tentu engkau dengar-dengaran. Orang dengar-dengaran itu adalah melakukan apa yang ia dengar, yang sesuai dengan firman Allah. Dan ini penting, saudara, sangat penting. Sebab percuma saudara duduk di sini selama sejam setengah, kemudian pulang saudara kosong, pada artinya itu. Lebih baik tinggal di rumah, maaf, Bapak Gembala, maaf. Kenapa saudara berlama-lama di sini main musik, saudara menyanyi yang luar biasa, tapi kemudian saudara tidak dengar sama Tuhan, dan saudara tidak memperoleh apa-apa. Dan saudara tahu, ketika mereka kewalahan, Tuhan datang, dan hebatnya ikan belum naik ke darat, udah ada ikan sama roti. Keren kan Tuhan itu? Dia nggak bilang, dia nggak tanya seperti yang dikasih makan 5.000 orang laki-laki tanpa anak-anak dan wanita itu. Adakah kamu punya roti? Enggak, dia nggak tanya itu. Tapi ketika dia melebas sudah setengah mati tuh orang-orang bekerja dan nggak dapat apa-apa, dia sudah siapkan ikan dan roti. Hebat itu Tuhan. Saya percaya. Saya sangat percaya. Oleh sebab itu saya menyerahkan diri saya untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tanpa ada pertimbangan loh saudara. Maaf ya, tanpa ada pertimbangan. Musim COVID itu, ya maaf ya, kita pendeta agak ngeri-ngeri sedap loh ya. Udah nonton ngeri-ngeri sedap ya? Udah ya? Banyak orang Batak di sini kan? Ngeri-ngeri sedap. Saya pakai bahasa itu, maaf. Kenapa saudara? Harus memakamkan orang pada waktu COVID. Harus pergi berdoa kepada orang lain di rumah sakit pada waktu COVID. Dan itu membuat kita ketar-ketir, saudara. Tapi saya lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya diundang oleh salah seorang pendeta. Bapak mertuanya meninggal. Saya tanya, maaf Bapak Pendeta, memang Bapak Pendeta nggak punya kenalan pendeta-pendeta yang lain? Dia bilang begini, maaf, saya sudah tanya pendeta-pendeta yang lain, mereka nggak bisa Bapak Pendeta. Entah nggak bisa karena mereka nggak punya waktu, atau mereka takut sama COVID. Lalu Bapak Pendeta pikir saya berani sama COVID. Tapi saudara, saya mengambil keputusan itu, saya pergi. Betul saudara. Ya, hadir, ada banyak orang hadir, semua pakai masker. Ada pendeta yang hadir beberapa orang, ada singers, ada segala macam. Saudara tahu nggak? Seminggu setelah peristiwa itu dia telepon saya, Pak Pendeta nggak apa-apa ya? Kenapa? Saya sehat-sehat aja kok. Enggak Pak Pendeta, ada pendeta yang hadir, ada singers, ada worship leader itu kena COVID semua. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak menyertai mereka, saudara. Tapi saya mau mengatakan begini, ketika saya melayani Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan hati, Tuhanlah
menjadi pembela saya. Lah ini benar saudara, benar. Oleh itu saudara, dengar-dengar aja sama Tuhan. Benar, dengar-dengar sama Tuhan. Di tengah-tengah simpang siurnya berita-berita yang sekarang beredar di sekeliling kita ini, dengar-dengar sama Tuhan. Bagaimana kita bisa dengar-dengar dengan Tuhan? Ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Dia berbicara, nak jangan takut, aku menyertai kamu. Kalau kamu mati pun rumahmu sudah ada di surga. Amin. Iyalah, siapa di sini yang mau hidup selama-lamanya di dunia ketaman? Semua orang mati tinggal dia sendiri. Tuhan datang ke dalam dunia ini saudara, bukan hanya sekedar untuk mengisi perutmu, tapi Tuhan datang ke dalam dunia ini mempersiapkan engkau dan saya untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau sekarang engkau hanya mengasihi Tuhan dari mulut saja, engkau tidak akan memperoleh kehidupan itu saudara. Kalau engkau mengasihi Tuhan hanya dengan pikiranmu saja, maka engkau juga tidak akan memperoleh apa-apa itu. Tuhan mau mengasihi dengan hati. Amin. Karena mengasihi dengan hati itu langgeng saudara. Ketika saya ditanya oleh pendeta yang memberkati saya dengan istri saya, "Hei Pak Bobi, apakah engkau mengasihi calon istrimu ini dengan segenap hati?" Saya bilang, iya. Meskipun pada waktu itu saya nggak jelas tuh iyanya. Tapi saudara, sudah 30-an tahun bertahan itu karena mengasihi dengan hati. Coba kalau mengasihi dengan akal budi, dengan pikiran ini. Dulu masih keren 30 tahun yang lalu kan? Masih kurus, masih langsing, masih cantik. 30 tahun kemudian, saudara bisa bayangkan aja ya. Makan pagi lihat dia, bangun tidur lihat dia, mau tidur lihat dia. Bosan nggak tuh? Kalau saudara tidak bosan, wah saudara berbohong gitu. Tapi saya mau mengatakan begitu saudara, ketika kita mengasihi dengan hati, hati kita dipenuhi dengan kasih Allah itu, maka kita mampu untuk mengasihi selama-lamanya. Ini penting saudara. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Komitmen kita kepada Tuhan itu akan berdampak bagi kasih kita kepadanya. Ya, saya senang kalau habis ibadah di lembaga pemasyarakatan narkotika di Cipinang itu, teman-teman di gereja bergandengan tangan dan mereka berteriak begini, "Sekali Yesus, tetap Yesus." Kencang teriaknya. Puji Tuhan. Ada yang bertobat sungguh-sungguh, ada yang jadi residivis, artinya masuk ke penjara meskipun dia teriak tadi itu, "Sekali Yesus, tetap Yesus." Keluar dari penjara sebulan masuk lagi gitu. Saya memperhatikan ada banyak orang seperti begitu, artinya dia tidak berkomitmen. Komitmen itu penting. Aku mengasihi dengan benar. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu ya. Saya nggak tahu. Kamu tahu nggak sama nyanyi itu benar nggak? Nggak tahu. Iya, daripada dibilang kamu sudah tahu kan. Tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu dan kita pribadi tahu. Yang kedua saudara, tanpa penyerahan total kepada Yesus, kasih kita nihil. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Itu penting. Apapun yang terjadi, berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kasih kita kepada Tuhan dengan pengorbanan kita haruslah berbanding lurus. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita harus berbanding lurus dengan kasih kita
kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang kepada Simon Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Kita rata-rata masih muda dalam iman. Kita mau melakukan apa saja sesuka kita loh. Gampang tersinggung kita ini. Walaupun kita mengatakan kita kasih sama Tuhan, kita gampang sekali tersinggung, gampang sekali ngambek gitu. Kenapa? Walaupun kita umurnya udah tua, masih muda dalam iman, masih cetek gitu. Tuhan bilang sama Simon Petrus, ketika engkau masih muda, engkau hebat itu. Tapi nanti, saya perhatikan baik-baik. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, tua dalam arti sudah matang dalam Tuhan, penyerahannya total kepada Tuhan. Banyak orang tua juga nggak matang gitu, ditegur dosanya, nggak datang lagi ke gereja gitu. Maaf, orang tua sini nggak ya? Halo, nggak ya? Maksud saya nggak ada bedanya aja ya. Iya, orang tuh nggak suka ditegur karena dosa loh. Apalagi kalau dia berasa bahwa dia sudah memberi sesuatu kepada gereja. Wow. Makanya tadi ditanya, gembalakan di mana Pak? Saya bukan gembala. Kalau saya gembala, jemaat saya cuma 4, istri dan anak-anak. Orang nggak tahan ditegur, ngambek bisa. Tapi kalau dia sudah matang dalam iman, perhatikan baik-baik. Ya, tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu, meskipun dia dilecehkan, meskipun dia dikatakan hal-hal yang buruk, dia tetap mengatakan amin, Tuhan memberkati saya. Wah, nggak gampang gitu, nggak gampang. Kenapa saya bilang nggak gampang? Ada orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak tahan gitu. Perhatikan baik-baik. Kata Tuhan, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di situ kita perhatikan baik-baik. Keampuhan dari mengasihi dengan hati. Apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan hari ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kalimat ini tidak tertulis begini cuma. Dan hari ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus tidak akan mati. Halo? Kita semua pasti mati ya? Halo? Halo? Tapi kalau kita mati, kita hidup. Mari kita sama-sama menyatakan kepada dunia ini bahwa kita mengasihi Allah kita. Dan kehidupan kita, kematian kita adalah untuk memuliakan Dia. Bukan cuma di rumah Tuhan, bukan cuma pada waktu ibadah, tapi tiap-tiap saat dalam hidup ini. Karena kasih kita kepada Tuhan, hidup kita memuliakan Dia. Dan hebatnya saudara, saya sudah mengatakan demikian. Ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku di panggilan kedua. Panggilan pertama di tepi pantai, panggilan kedua di tepi pantai. Kenapa saudara? Saya kasih tahu tadi bahwa Tuhan bilang, firman Tuhan bilang segala sesuatu ada dalam pengetahuan Tuhan. Hari ini jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saudara dengar baik-baik. Tuhan tahu apakah engkau mengasihi Dia atau tidak. Tapi Dia tidak pernah mengatakan begini, kalau engkau tidak mengasihi aku akan meninggalkan engkau. Tidak. Dia menunggu engkau. Dia menunggu engkau dan saya memberikan respon. Mari saudara, mohon pertolongan Tuhan supaya saudara dan saya dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Supaya dunia tahu kita punya Allah yang hidup. Saudara jangan berharap pada dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, sedang lenyap. Saudara dan saya
akan tetap hidup selama-lamanya. Buka matamu lebar-lebar. Dunia di mana saudara dan saya sedang tinggal sekarang ini sedang mengalami krisis besar-besaran. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis iman, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara, serahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memelihara engkau dan saya di tengah-tengah krisis itu. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai respon terhadap firman Tuhan, mari kita nyanyikan sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari yang wanita katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau. Yang pria berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan mengasihi engkau dan engkau mengasihi hatiku. Yang pria nyanyikan, yang wanita berdoa, sama-sama kita katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah menyenangkan hatimu. Bapa di dalam surga, kami semua terbuka di hadapan Tuhan. Baik kami jemaat-Mu yang ada di rumah-Mu ini, maupun jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang berada di rumah. Tidak ada seorang pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Simon Petrus dan Simon Petrus menjawab, segala sesuatu ada dalam pengetahuan Tuhan. Maka Tuhan, selidikilah hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Firman-Mu sudah dibentangkan, meteraikanlah itu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya firman-Mu itu bertumbuh berbuah, dan buah-buahnya lebat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, agar supaya dengan berkat Tuhan itu jemaat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidup mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Orang-orang sekitar ini boleh berjumpa dengan Yesus karena kesaksian dari anak-anak-Mu di tempat ini, karena kasih mereka yang tulus kepada Tuhan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, jangan izinkan seorang pun meninggalkan tempat ini tanpa dibaharui oleh firman Allah. Berdoa untuk gembala sidang, Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarga yang ada di Amerika. Kami berdoa bersama-sama menopang mereka dalam nama Yesus, supaya dimanapun mereka berada, nama Tuhan Yesus diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah segala puji kami, hormat kami, syukur kami kepada Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh Roh-Nya yang suci dan kudus. Mari jemaat yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk, saya kembalikan buat. Oke, selalu berkati. Baik. Mari saudara, kita akan kembali dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dan ingatlah, kasihlah Tuhan. Amin. Ya, saudara, tidak usah takut lah. Dunia ini sedang resesi, tapi saudara anak-anak Tuhan dipelihara. Amin. Karena Engkau mengasihi dia. Ya. Amin.
hidupnya aja dia berikan, apalagi sekedar makanan minum. Amin. Oleh karena itu mari saudara, kembali dalam keseharianmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu sebagai tanda bahwa engkau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Adapun rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.